Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saudara Wakil Presiden, para Menko dan Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN. Pada sore hari ini, sengaja saya kumpulkan para menteri dan pejabat terkait untuk mengecek dan memastikan kesiapan menghadapi hari Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh sukacita, dan yang terpenting dengan penuh rasa aman dan nyaman. Persiapan perayaan hari Natal dan Tahun Baru ini memang sudah dibahas dalam beberapa kali rapat, dan saya yakin bahwa saudara-saudara juga sudah melakukan koordinasi dan persiapan yang sebaik-baiknya. Tapi saya ingin juga mendapat laporan yang terkini dari pihak keamanan, juga dari sektor transportasi. Kemudian laporan tentang pasokan bahan bakar, ketersediaan bahan pangan, dan bahan-bahan pokok lainnya. Juga sektor tenaga kerja dan sektor pariwisata. Kalau begitu, dengan demikian saya mungkin persilakan Kapolri mungkin akan melaporkan. Terima kasih. Oke ya, dan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, dan sekarang kita akan coba melihat saja bagaimana ketika Habib Kribo mengikuti perayaan Natal. Ya, dan ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan saudara orang Republik akhir-akhir ini Habib Kribo. Mengenai masyarakat kita pluralis ini, saya ikut di dalamnya, kebetulan juga saya dikaitkan sebagai ketua kita, tapi yang masa kedua lah, kita ini semua kerja bersama. Sedangkan ini kalau nggak bersama-sama susah. Jadi tidak bisa mengadakan suatu organisasi, tapi butuh kebersamaan semuanya. Bagi saya kalau orang itu beragama nggak ada unsur cinta dan pluralis, itu berarti dia tidak beragama. Karena puncak agama itu cinta. Mau dari agama pun sama-sama. Jadi lawannya NTP itu ya radikalisme, pemaksaan, ketidakadilan apapun. Indonesia bukan negara agama. Indonesia memang Pancasila itu ada berapa agama. Jadi punya harapan negeri ini ada keadilan maksimal. Jangan ada diskriminasi lagi. Negeri ini juga didirikan oleh semua orang. Bukan milik satu agama, bukan milik mayoritas. Tapi kita perlu berusaha semualah bersuara. Semoga nanti ke depan ini tidak ada lagi umat yang diskriminasi. Tidak ada lagi orang ingin membangun tempat ibadah untuk mendekat ke Tuhannya dipersulit. Saya pernah ikut demo ke mahkamah itu tentang apa tadi masalah pembangunan gereja. Itu bentuk ketidakadilan. Tapi memang negeri ini masih perlu dibenahi. Terkadang juga ada masyarakatnya masih primitif. Tapi kita tidak berhentilah terus berjuang. Nah, mengenai kita pluralis ini, ada beberapa teman lah. Saat ini ya, langkah saya mencoba melalui itu lah. Habib Kribo itu kalau mungkin baru sebulan setengah, tapi jadi kami. Ya saya coba melawan radikalisme. Selama masih ada radikalisme, cinta itu nggak ada.
apalagi pluralisme. Bagi saya itu puncak agama itu akhlak, dan puncak akal adalah toleransi. Kalau orang nggak toleran, tapi bagi saya itu orang itu tinggal di hutan. Karena kita tidak bisa menafikan, kita hidup di negeri ini ada Muslim, ada Kristen, ada Hindu, Buddha. Kenapa kok kita nggak bersatu? Masa kita menyerahkan satu agama? Itu tidak bisa. Orang yang ingin menyerahkan satu agama itu berarti dia berguna Tuhan. Karena Tuhan itu bersatu, semua sama aja. Yang penting intinya baik. Kalau mau tahu ajaran Yesus itu cuma satu kata kuncinya, ingin menghapus air mata orang. Itu saja, tadi diperjuangkan oleh Tuhan Yesus itu ingin menghapus air mata orang dengan penuh kasih. Jadi udahlah, kita memiliki perbedaan-perbedaan agama. Dan saya berdiri di sini bukan orang asing. Saya bukan orang asing di sini. Saya merasa satu iman. Kenapa saya bilang satu iman? Kita sama-sama samawi. Kita sama-sama dari Abraham. Kita semua sama. Yang penting di sini Tuhan apa? Yang baik. Yang orang-orang. Tuhan makanya merah. Karena Tuhan tidak bermerah. Kita semua sama juga. Nggak usah saling ribut, gontok-gontok. Ayo kita bersatu untuk NKRI. Jangan sampai begini nanti politik jalan negara Arab. Gontok-gontokan nggak ada selesainya. Tapi saya yakin bangsa ini bukan kayak bangsa Arab. Bangsa ini punya budi luhur. Nggak suka dengan golok leher di dia. Nah, untuk itu Anda semua yang di sini jangan suka takut bicara, harus bicara untuk toleransi, untuk keadilan, terus bicara. Masalah terjadi atau tidak, yang penting apa? Anda sudah berusaha. Hasil ke depan yang tahu pasti hanya Tuhan. Tapi kalau kita tak berusaha, Tuhan nggak akan berubah kita. Itu mungkin saya minta, saya bahagia loh di polisi. Saya tak pernah merasa saya orang asing, muslim. Ini saya anggap semua keluarga saya. Tentang Natalan juga, di Al-Quran ada dimuliakan Tuhan Yesus yang besar. Kita sama-sama ini orang baik. Kenapa harus bersulit? Kalau kita ada hari pahlawan, masa nggak mengagumi seorang tokoh yang top lahir yang mungkin disebut Tuhan Yesus yang sampai ini hari masih banyak umatnya. Kenapa kami berjumpa? Nanti saya berharap lah suatu saat bangsa Indonesia semua kalau Natal Indonesia itu seperti umat Kristen, umat Kristen semua. Nanti kalau Lebaran seperti semuanya Muslim, semua kita bersama. Tidak perlu ada perbedaan. Capek kalau kita melihat perbedaan ini. Tapi perbedaan ini memang indah. Kalau hidup sama tidak ada indah. Tapi berbeda itu untuk saling mengisi, saling melengkapi, bukan saling membenci. Tidak ada satu orang pun, mau dari Muslim atau dari Kristen, bisa mewakili kesucian ajaran Yesus atau Nabi Muhammad. Kita ini belum sempurna. Tidak perlu saling mengkafirkan, tidak perlu saling ini, hentikan untuk semuanya. Hidup habis. Yang penting kita kasih aja. Agama itu timpal. Yes. Kalau orang nggak punya kasih sayang, berarti dia nggak punya agama. Itu aja begini. Saya tidak ada lain ingin ngasih saya sama-sama. Saya ingin menerimakan pada sebagai saudara. Itu aja. Kurang panjang, Beb. Masih kurang panjang. Panjang kan? Kurang Kita panjang. sudah tidak itu. Kurang panjang. Malah kurang panjang. Ya, itu kan mungkin. Ada tokoh-tokoh, ada pendeta, ada ketua yang layak harus lebih banyak bicara, ada Mbak Maya, pejuang-pejuang kemanusiaan, ada yang besar. Ada, mohon doa aja. Saya minta kepada yang di sini mohon doa buat saya. Saya masih bisa dikasih perhatian, ada umur, apapun, masih bisa besar suara untuk NKRI. Itu aja. Saya akhir kata saya ingin mengucapkan selamat Natal buat semuanya. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo ya terkait toleransi dan juga khususnya keamanan terhadap komunitas yang melaksanakan
Hari Raya Natal atau memperingati kelahiran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Nah, memang di beberapa waktu yang lalu teman-teman terjadi yang namanya pelarangan ibadah Natal, tetapi kita percaya bahwa pemerintah pasti akan bertindak tegas terkait hal itu karena ada banyak tokoh-tokoh nasionalis yang menyuarakan toleransi supaya kaum minoritas khususnya umat Kristen bisa menyelenggarakan hari raya Natal atau ibadah Natal itu tanpa ada yang menghalangi, melarang, mengganggu, dan membubarkan. Dan kita percayakan semuanya itu kepada Pak Presiden karena dia pasti mengambil keputusan yang tegas untuk itu. Dan kita tetap berdoa bagi mereka yang sangat toleransi mencintai keberagaman dan biarlah kiranya keberagaman itu tetap jalan terus sampai kita tetap bersatu memperjuangkan kesatuan kita. Jangan sampai kita diperpecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman, khususnya kelompok-kelompok intoleran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.